Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya, silahkan untuk menyalakan kamera. Syagil kamera. Open your camera. Mbak Firza, Mbak Zilta, Mbak Anissa. Oke, thank you. Mbak Anissa. Mana mukanya ini Mbak Anissa? Nah, gitu. Oke, yang baru masuk silakan dinyalakan mic itunya, kameranya. Yang tadi masuk Zoom duluan adalah Mas Bani. Jadi yang jadi leader pada pagi hari ini adalah Mas Bani. Silakan Mas Bani. Sudah siap? Siap. Siap. Tangan diadahkan, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waliwalidayya innaka jami'un karena bulan Oktober itu udah mulai masuk bulan bahasa, yaitu bahasa Inggris. 5 aturan belajarnya menggunakan bahasa Inggris. 5 rules in the class. Direction quickly. Raise your hand. Raise your hand for permission to speak. Raise your hand for permission to leave your seat. Keep your teeth happy. Today, Solihah. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya, sekarang kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik. Kemarin anak-anak sudah melaksanakan PTS dan alhamdulillah semuanya nilainya bagus-bagus. Tapi masih ada beberapa yang Ustazah kasih catatan ya, mungkin belajarnya masih kurang serius. Jadi kadang-kadang ada yang menjawabnya itu sembarangan. Ya, nggak bingung. Kok anak-anak jawabnya seperti ini? Padahal kan sudah ada di mind map semuanya. Ya, Insya Allah nanti hasil PTS anak-anak akan Ustazah bagikan. Nunggu informasi dari kepala sekolah dulu ya. Oke, yang penting anak-anak semangat belajar ya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah malas untuk belajar meskipun kondisi masih seperti ini ya. Karena waktu terus berjalan, kalau anak-anak diem terus malas-malasan, nanti ketinggalan sama yang lainnya ya. Itu. Jadi tetap harus semangat. Jangan lupa ikhtiar ya, ikhtiar belajar dan juga berdoa. Jangan lupa sholat 5 waktu juga ya. Sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan karena itu nanti akan jadi
timbang utama. Ya, tadi anak-anak sudah sholat duha belum? Sudah. Sudah ya. Ada yang belum sholat duha? Siapa yang belum sholat duha? Nggak ada ya? Fatih. Oke, saya ingatkan lagi karena anak-anak ini kan apelnya jam berapa? Jam 7:30. Ya kan? Jam 7 itu sudah boleh melaksanakan sholat duha. Jadi jam 7 mandi, sarapan, terus sholat duha. 7:30 baru siap-siap di atas di depan kamera atau di depan laptop. Ya, nah itu Ustazah kasih saran atau tips ya supaya sholat duhanya tidak ketinggalan. Nah, kalau di sekolah kan jam 7 setelah apel anak-anak kan melaksanakan sholat duha berjamaah. Nah, kalau di rumah anak-anak juga tetap melaksanakan sholat duha. Jadi jam 7 TET itu sudah boleh melaksanakan sholat duha. Ya, gitu ya. Ingat ya, jam 7 TET sudah boleh melaksanakan sholat duha. Setelah itu baru siap-siap untuk melaksanakan pembelajaran. Itu ya. Paham? Paham. Paham. Oke, sekarang kita masuk pada pembelajaran ya. Kita masih melanjutkan pada tematik ke berapa ini? 3 ya. Kemarin belum selesai soalnya. Oke, silahkan dibuka bukunya. Oke, sudah siapin. Halaman 66. 66. Yes, 66. Oke. Ustazah ingatkan lagi ya. Di pelajaran tematik itu memuat beberapa pelajaran. Ada pelajaran IPA, ada pelajaran IPS, ada pelajaran Matematika, PPKN, ada pelajaran SPDB, dan ada pelajaran Bahasa Indonesia. Semua ini masuk dalam satu buku, yaitu tematik. Nah, itu nanti pembelajaran juga akan berubah-berubah setiap kali pembelajaran. Jadi ketika kita buka di subtema berapa gitu nanti mulainya akan dari matematika dulu, matematika, bahasa Indonesia dulu, kadang dari IPA. Nah, di halaman 66 ini materi tentang IPA. IPA itu kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam. Jadi segala yang berhubungan dengan alam kita bahas di IPA. Termasuk juga ada tumbuhan dan juga hewan. Hewan dan tumbuhan itu adalah termasuk jenis ilmu yang jenis pelajaran yang ada di ilmu pengetahuan alam. Nah, kita sekarang bahas di hewan, tentang hewan ya. Nah, coba kita baca. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon, banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari, ketika Edo sedang asyik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan dengan suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo pun menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang sambil merawat. Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Nah, ini ceritanya si Edo ya. Si Edo melihat burung merpati yang terjatuh karena tertembak oleh pemburu. Nah, ini kalau anak-anak mendengar ada penembakan liar seperti itu kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Karena apa? Itu nanti akan melukai hewan-hewan yang ada di muka bumi ini. Bisa jadi kalau terus-menerus melakukan perburuan liar, maka hewan-hewan akan hilang dan habis. Ya, makanya harus dijaga. Sering anak-anak lihat ya di jalan-jalan itu ada orang-orang yang melempar burung merpati. Sering nggak anak-anak? Ya. Nah, kalau tidak tahu itu burung siapa, kadang-kadang orang yang berniat buruk pasti akan, loh itu ada burung, yuk kita tembak, jeder, akhirnya jatuh.
Orang yang melempar burung merpati itu niatnya kan supaya merpati bisa terbang dengan bebas. Ketika nanti merpati sudah waktunya kembali, mereka juga akan kembali. Ben seperti itu kan? Nah, jadi kalau misalnya ada orang melempar merpati gitu ya. Nanti pasti merpati kalau udah waktunya balik, akan balik ke orangnya. Tapi ini ceritanya beda, di tengah-tengah perjalanan burung terbang, ternyata burung terbangnya ditembak sama orang, akhirnya tidak kembali. Nah, itu sesuatu yang tidak boleh dicontoh. Itu namanya merusak apa namanya itu? Merusak kehidupan hewan yang ada di muka bumi, ya. Itu tidak boleh dilakukan. Oke. Karena burung merpati ini terluka sayapnya sehingga Edo pun tahu ternyata burung ini juga memiliki bagian-bagian, ya kan? Seperti telinga kemarin juga kan ada bagian-bagiannya toh? Ingat nggak? Telinga? Ya, telinga itu bagiannya ada apa aja? Gendang telinga, dari daun telinga dulu sayang, dari daun telinga masuk lagi ke liang telinga, kemudian masuk lagi ke gendang telinga, dari gendang telinga kemana? Tulang telinga. Nah, ke tulang telinga, dari tulang telinga kemana? Rumah siput atau korea. Nah, itu adalah bagian yang ada di dalam telinga. Nah, kalau anak-anak tidak belajar dan tidak mencari tahu tentang isi telinga pasti nggak tahu. Karena apa? Kita hanya lihat depannya aja. Oh, telinga itu cuma ada daunnya aja. Padahal di dalamnya juga ada fungsi-fungsinya. Nah, seperti liang telinga itu kan juga sangat berfungsi. Untuk apa? Untuk menyaring hal-hal yang debu atau apa yang masuk ke telinga. Jadi disaring sama rambut-rambut halus. Gitu kan ya. Jadi kalau anak-anak misalnya kemasukan air nih di telinga, pasti akan tertahan di sini. Karena apa? Karena ada rambut-rambut halus yang fungsinya untuk menahan air, debu atau apa yang masuk ke dalam telinga. Sehingga telinganya pun tidak terkena hal-hal yang merusak bagian di dalam telinga. Paham? Tentang telinga. Sekarang kita beralih ke burung. Ternyata burung itu juga memiliki bagian-bagian. Nah, di gambar yang ada di layar anak-anak, ini ada beberapa bagian. Yang pertama dimulai dari apa ini? Paru. Dari paru. Nah, paru ini tempatnya di mana? Di mulut. Di mulut ya. Kemudian yang nomor 2, sayap. Sayap itu di sini ya, sayap ya. Enak ya kalau kita makan ikan burung. Sayapnya buka halaman ya. Berapa Ustazah? Karena nggak makan burung anak-anak. Ikan burung. Buka halaman berapa? Halaman 66. 66. Burung puyuh biasanya diperjualbelikan. Ini juga enak kalau dimakan ya. Banyak vitaminnya, banyak itunya. Kemudian apa udah dimakan? Iya, boleh dimakan. Tapi burung apa? Itu anak-anak tidak semua burung bisa dimakan. Masa burung kakak tua mau dimakan? Eman ya. Ya. Terus ini nomor 3, ini ada ekor. Ekor. Kemudian yang keempat ada cakar. Yang terakhir ada mata. Nah, jadi bagian yang ada di burung ini tok. Hanya ini tok ya. Kalau manusia kan ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kaki, ada rambut, ada tangan, ada kaki. Banyak kan? Manusia itu lebih sempurna bentuknya daripada hewan. Manusia itu juga dikasih akal sama Allah untuk berpikir. Tidak. Oke, sekarang kita bahas satu persatu fungsi dari bagian-bagian ini. Ya, tahu nggak? Paru itu fungsinya apa? Mengambil makanan. Good job. Itu fungsinya untuk mengambil makanan. Jadi kalau burung mengambil makanan itu dari ini ya, dari paru. Nah dicucuk begini. Makanya kan gini-gini. Nah itu cara burung untuk mengambil makanan. Setelah itu sayap ini fungsinya untuk apa?
Terbang. Nah, untuk terbang dan untuk keseimbangan. Kalau sayapnya hanya satu bagian-bagian sini saja, apakah bisa terbang? Tidak bisa. Makanya harus ada sayap satunya. Maka fungsi sayap kedua sayap ini adalah untuk alat keseimbangan. Boleh dicatat anak-anak biar tidak lupa. Jadi sayap itu berfungsi untuk alat keseimbangan saat bergerak. Jadi ketika burung terbang, nah, itu kan dua-duanya langsung gini-gini, ya kan? Tidak mungkin satunya gini, ininya diem aja, nggak bisa terbang, ya kan? Pasti dua-duanya bergerak secara bersamaan. Oke, silakan dicatat anak-anak. Oke. Yang pertama tadi paruh. Paruh itu berfungsi untuk mengambil makanan. Biasanya letaknya di mulut. Ya, kalau paruh manusia letaknya di mana? Ada paruh. Ya, di jantung. Oke. Yang kedua, sayap. Sayap itu berfungsi sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Jadi kedua. Paruh tadi apa, Saudara? Apa? Mengambil makanan. Ya, Pujo, paruh itu fungsinya untuk mengambil makanan. Oke, nulisnya agak cepat ya anak-anak ya, karena waktu kita terbatas. Nanti anak-anak ikut Zoom di pelajaran bahasa Jawa ya. Setelah ini langsung ke link bahasa Jawa. Ya. Oke. Nomor 1 sudah. Sudah, nomor 2. Belum. Sayap itu berfungsi sebagai alat keseimbangan. Seimbang itu maksudnya bisa bergerak secara sama. Jadi ketika yang sayap satunya Sayap apa, Saudara? maka satunya juga akan ikut gini. Sayap apa tadi, Saudara? Apa? Sayap. Sayap fungsinya sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Sudah? Belum. Belum. Sudah. Sudah. Number 3. Ekor. Ekor itu tempatnya di bawah itu ya. Ekor ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Ketika burung Jaga keseimbangan burung saat terbang. menjaga keseimbangan burung saat terbang. Sudah ditulis? Oke, kita Saudara, kalau di buku tematik sudah ditulis, di buku tulis juga ditulis. Sudah ditulis di buku paket. Buku tematiknya ada tulisannya. Nanti buku tulis buat catatan yang kalau misalnya tidak ada di buku tematik. Menjaga keseimbangan. Oh iya, Ustazah tadi belum absen ya? Ya. Oke, nanti ingatkan Ustazah ya ketika mau selesai ya. Ustazah absen gitu ya, biar Ustazah nggak lupa. Ya. Bawahnya Ustazah. Bawahnya. Ustazah jam 9. Ustazah ditulis bawahnya. Ditulis di kolomnya aja. Fungsinya apa? Ekor berfungsi untuk menjaga. Sudah selesai. Bentar ya, kita temukan biar semuanya juga dapat ilmu. Untuk
untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Jadi ekor itu fungsinya menjaga keseimbangan. Yang cakar. Sebentar Mas Bani. Ekor dulu ya, biar yang lainnya juga ikut nyatet. Oke. Ekor itu menjaga keseimbangan. Fungsinya menjaga keseimbangan burung saat terbang. Sudah selesai semua. Iya, sebentar ya. Oke, nomor 4 sudah, Mbak Askia? Nomor 4. Fungsi dari cakar. Nah, cakar. Bertengger di bawah pohon. Mengais tanah ketika mencari makan. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak melihat burung merpati ya, itu akan mengaruk-ngaruk tanah, dicari makan. Mengais. Baru mengais tanahnya digini-giniin nanti akan keluar makanan kalau misalnya dia menemukan makanan loh ya di tanah untuk mencari makanan. Sama kayak ayam ya, ayam itu biasanya kan gitu juga Nyari cacing. Iya, nyari cacing, tinggal tanahnya. Terus baru dipatok-patok pakai ininya, parung. Kayak parung. Ya, gitu. Oke. Jadi fungsi dari akar itu mengais tanah supaya ketika mencari makanan. Nah, jadi supaya burung ini mendapatkan makanan yang ia inginkan, maka dia mengais pakai cakarnya. Kalau cakarnya burung Garuda kan mengais pita. Pitanya ada tulisannya apa itu? Yang burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Itu beda dengan burung asli ya, itu burung Garuda. Lambang, hanya lambang saja, nggak ada burungnya. Hanya lambang burung Garuda. Nah, itu juga ada kalau ulang sungguhan. Kalau burung sungguhan pasti bagus. Karena apa? Sayapnya aja ada 17 kanan kiri ya kan? Sayapnya 17. Terus ekornya itu ada 8. Itu melambangkan bulan kemerdekaan negara Indonesia. Sayap 17 kanan kiri itu fungsinya melambangkan tanggal kemerdekaan negara Indonesia. Makanya 17. Kalau ada burung seperti itu pasti besar banget ya. Ya, kan? Sayapnya jadi 17 ya. Terus namanya ekornya itu ada 8. Pasti besar. Pada lanjut aja. Makanya burungnya hanya lambang saja. Jadi kalau zaman dahulu itu membuat lambang burung Garuda sebagai bukti bahwa dulu itu loh sudah pernah merdeka. Kita dilambang ke tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa. Makanya dimasukkan dalam burung Garuda. Coba anak-anak nanti ketika melihat burung Garuda, dihitung sayap kanan kiri pasti 17 jumlahnya. Ekornya pun pasti juga 8. Terus bulu yang ada di sini, bulu yang ada di leher itu jumlahnya 45. 45 itu melambangkan tahun kemerdekaan kan 1945. Saya pernah ngitung itu dulu jadi saya dapat tugas dari gurunya Ustazah, ayo hitung jumlah ekor burung Garuda, hitung jumlah sayap burung Garuda dan hitung jumlah di leher kelas 3. Ternyata benar, ya jumlahnya benar. Jadi lehernya itu ada 45 bulu ya. Sayap kanan kiri 17, ekor bawah itu ada 8. Nah, nanti anak-anak kalau lihat burung Garuda coba hitung ya. Nanti pastilah ketemu beneran. Ya. Oke, sudah. Lanjut ke mata. Nah, naik mata ini untuk melihat. Melihat apa? Melihat bayangan.
melihat benda atau melihat bayangan atau melihat makanan yang akan merpati makan. Fungsinya mata itu secara umum adalah melihat benda-benda di sekitar. Oke, gitu ya. Oke, Mbak Alifa apa? Mbak Alifa mau bertanya? Dadah. Emang merpati bisa tahu kalau makanannya dari bawah tanah itu ya apa? Kan dari mata, melihat. Masa matanya itu bisa tembus pandang? Mata kan fungsinya melihat. Kalau bisa melihat. Tapi kan kesembunyi sama tanah. Iya, kan mungkin kan makanya ada ekor apa cakar itu kan untuk mengais tanah. Nah, jadi kayak dulu ini ada nggak makanan di sini, ada cacing nggak di sini, kalau nggak ada pindah kalau nggak ada Bisa merasa sendiri. iya bisa merasa sendiri karena itu mungkin sudah menjadi apa yang namanya sifatnya dari burung merpati, dia bisa mencari makanan sendiri, ya kan? Kalau dikasih makan kadang-kadang nggak dimakan, ya kan? Ustadzah, tugasnya difoto, Ustadzah. Tugasnya tidak usah difoto. Yang penting sudah menulis semuanya toh. Nanti ketika ujian yang penting bisa menjawab. Oke. Tuh, ya tidak boleh jawab ngawur, ya tidak boleh jawab ngawur, harus dijawab dengan benar, ya karena ini ilmu, ya jangan disia-siakan, gitu ya. Oke, sudah paham ya? Ini tentang bagian-bagian yang ada di dalam tubuh hewan. Kita ambil sampelnya yaitu dari burung merpati. Oke, sekarang kita menengok pada halaman 67. Nah, di situ ada gambar apa ya? Gambar laba-laba dan kumbang. Serangga. Coba kita amati gambar tersebut memiliki perbedaan apa tidak? Memiliki. Ini perbedaan ya. Laba-laba ada 3. Laba yang mana, yang serangga yang mana? Laba yang memiliki yang tangan dan kaki 3 itu serangga apa laba-laba? Serangga. Kumbang. Serangga. Laba. Laba-laba anak-anak ya. Serangga kan kayak semut ya. Kayak semut enggak? Laba-laba. Yang satunya itu kumbang. Serangga. Kita amati karakteristik itu berarti sifat-sifat yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, dari gambar serangga dan laba-laba, jumlah kaki dan tangannya ada berapa? Serangga ada 4. Serangga ada 3. Serangga ada 3. Laba-laba ada. Oke. Laba-laba ada 4. Ada berapa mata? Mata ada 1. Ada 2 ya. Ya. Oke. Selanjutnya, ada bulunya enggak? Enggak. Kalau serangga enggak ada bulunya, ya hanya tubuh aja. Bayangkan Allah menciptakan untuk hewan kecil banget ini ya. Di dalamnya itu juga ada bagian-bagiannya. Pastinya ya, ada rohnya, ada apanya gitu pasti ada ya, karena untuk apa namanya? Untuk makan juga perlu pasti ada mulutnya juga, tapi kita nggak bisa lihat ya. Kita bisa melihat hewan yang kecil banget itu pakai alat namanya mikroskop ya. Nah, nanti kalau udah SMP ya itu nanti ada pelajaran biologi. Nah, di pelajaran biologi nanti mikroskop. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita jawab ya. Ada pertanyaan di halaman 68. Jumlah kaki dari laba-laba berapa? 4. 4. Langsung ditulis ya. Enggak, ada berapa?
Ditulis di mana? Ditulis di halaman 68. Sayap. Oke. Ada berapa jumlah kakinya? 4. 4 laba-laba 3. Sayap laba-laba ada berapa? Laba-laba 0, kumbang 1. Laba 1 kumbang 0. Matanya ada berapa? Laba-laba. 2. Serangga juga ada 2. Merpati tadi ada berapa matanya? 2 ya, pas 2. Mata ikan pun juga ada 2, ya kan? Mata ikan ada 2, mata gajah itu juga ada 2, mata semut ada 2. Oke, ciri-ciri lain apa yang anak-anak temukan dari 2 gambar ini yang berbeda? Badannya, bentuk badan apa namanya? Bentuk badannya berbeda. Kalau kumbang itu hanya 1 gini aja bentuknya. Kalau Kumbang 0, 2 laba-laba 3. 2 apa 3? Laba-labanya bentuknya kayak 3 badannya. Ya, jadi bentuk badannya yang berbeda. Oke, good job. Oke, selanjutnya kita masuk pada halaman 70. Di situ ada sebuah cerita. Ya, siapa yang mau baca? Silahkan. Saya. Oke, silakan. Halaman berapa sudah? Halaman 70. Harimau masuk desa warga cemas. Saya. Ditulis yang jumlah bagian tubuh pada yang halaman. Iya. 8. Iya, ditulis di bukunya ya. Di buku tulis apa di sini? Buku tematik aja. Oke, Mbak Alifa silahkan dibaca. Harimau masuk desa warga cemas. Wah, hebat banget ya ada harimau masuk desa. Kita dengarkan Mbak Alifa. Berapa minggu belakangan? Mikrofonnya semuanya di mute. Mikrofonnya di mute ya. Bisa dapat paragraf per paragraf. Oke, paragraf ke-1 Mbak Alifa, paragraf ke-2 Mbak Ilmi, paragraf ke-3 Mbak Mas Farid. Ya. Ayo Mbak Alifa dulu. Beberapa minggu belakangan ini warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Ini bisa jadi. Selanjutnya Mbak Ilmi, mikrofonnya dinyalakan. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut.
Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan-hewan kecil tersebut mencari makanan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau pun masuk ke desa Bandung. Mas Farid, silakan dibaca paragraf ketiga. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Bandung atau justru warga desa Bandung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal budi pekerti dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajiban untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Oke, kita udah tahu ya ceritanya ya. Langsung kita jawab pertanyaan di bawah ya. 1. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Nah, penebangan hutan secara sembarangan. Makanya harimau marah ya. Harimau marah, akhirnya harimau masuk ke desa. Halaman berapa, Ustazah? Halaman 71. Di bawahnya itu ada pertanyaan. Tadi jawabannya Penebangan apa, Ustazah? apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Yang dilakukan warga adalah penebangan hutan untuk Di luar. memperluas ladang kopinya. Karena ini loh, harimau masuk ke desa, iya kan? Karena warga itu melakukan penebangan hutan. Untuk apa? Untuk memperluas kopi. Harganya egois. Iya. Makanya itu nggak boleh dilakukan anak-anak ya. Oke. Kecuali kalau misalnya ada izin. Kalau ada izin ke pemerintah desa, itu pasti kasih saran. Ya boleh membuat hutan, tapi jangan banyak-banyak. Atau misalnya hanya Halaman berapa, Ustazah? Halaman 71. Oke, itu ya. Jadi alasan yang pertama, jawabannya adalah seperti itu. Karena penebangan hutan untuk memperluas. Apa jawabannya? Jawaban ini ada di paragraf nomor 2. Ya. Di baris nomor 1, 2, 3. Nah, itu jawaban dari nomor 1. Oke, selanjutnya nomor 2, apa yang terjadi pada harimau? Kehilangan haknya untuk mencari makan. Good job. Bagus. Jadi harimau kehilangan haknya untuk mencari makan. Harimau itu kan di hutan tempatnya. Mereka mencari makanannya di hutan. Kalau misalnya hutannya ditebang, tidak ada hewan-hewan yang masuk ke hutan. Biasanya kan ada burung yang bersangkar di pohon-pohon. Kalau ada kijang, ada apa, ada siput, Ada apa itu hewan yang kayak tupai itu di hutan? Hutan itu kan banyak pohon, bersembunyi hewan-hewan.
Ya, gitu makanya. Jadi harimau itu kehilangan hak hidup. Harimau kan hidupnya di hutan. Kalau hutannya ditebang, ya hilang tempat hidup harimau. Ya. Jadi jawabannya apa? Harimau kehilangan Haknya untuk mencari makan. haknya. Masih ingat haknya ya? Hak itu apa kemarin? Ayo. Nah, Sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. harimau itu kan berhak hidup ya. Kalau pohonnya itu ditebang, ya nggak ada tempat hidup, nggak ada tempat untuk tinggal. Harimau kan buas tuh. Kalau buas ya ditaruh di hutan. Kecuali memang ada harimau yang memang sudah jinak, maka ditaruh di binatang. Gitu. Sudah? Nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk desa? Melakukan ronda untuk menjaga agar harimau tersebut tidak mengganggu. Nah, jawabannya di paragraf nomor 1. Paragraf nomor 1 baris nomor 2 dari bawah. Ketika malam hari warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau tidak mengganggu. Nah, ketika harimau mau masuk ke desa, penduduk desa bersiap-siap, yaitu dengan ronda. Ronda malam bergantian supaya bisa mengamankan desanya. Tambah banyak nanti itunya harimau yang masuk membawa pasukan ya. Oke, jadi yang terjadi pada penduduk desa ketika harimau adalah ronda. Ronda itu fungsinya untuk menjaga. Ronda malam biasanya kan ada gitu, ronda malam itu untuk menjaga desa supaya tidak ada maling, tidak ada buas. Jadi seperti itu. Oke. Jawabannya nomor 3 apa tadi anak-anak? Melakukan ronda untuk bukan renda ya. Kalau renda itu baju renda itu. takkan baju. Oke, sudah. Nomor 4. Mengapa harimau masuk desa? Karena harimau-harimau tersebut mereka berkeliaran seperti mencari makan. Karena harimau ingin Mencari makan. Mencari makan. Mencari makan. Mencari makan. Makan. Iya kan? Di paragraf ketiga itu ada kata-kata seperti ini. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil jadi rusak. Akibatnya hewan-hewan kecil ini mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di hutan. Makanya harimau tersebut masuk ke desa adalah untuk mencari makan di tempat lain. Nah, karena di hutan tidak ada tidak ada hewan-hewan kecil, karena hewan-hewan kecilnya kan tidak ada. Makanya harimau itu pindah ke desa untuk mencari makan. Nah, harimau itu masuk hewan karnivora apa omnivora apa herbivora? Tahu nggak? Karnivora. Karnivora itu makan daging. Kalau herbivora Makan tumbuhan. makan tumbuhan. Tumbuhannya seperti apa herbivora? Harimau. Contohnya herbivora. Contoh hewan herbivora. Sapi. Kambing. Terus apa lagi? Kambing. Manusia. Masa herbivora? Omnivora. Kelinci. Manusia omnivora. Ada harimau. Hewan buas. Singa. Ya. T-Rex. Itu termasuk herbivora apa karnivora apa omnivora? Siapa? Anda.
Karnivora. Herbivora. Ini makan pohon. Herbivora. Bambu. Pohon bambu. Pohon bambu itu tumbuhan apa hewan? Tumbuhan. Berarti Panda. itu termasuk herbivora apa karnivora? Siapa? Herbivora. Herbivora. Gitu ya. Itu jenis-jenis tumbuhan, ada omnivora. Omnivora itu berarti makan daging iya, makan tumbuhan iya. Itu omnivora. Manusia. Oke, lanjut. Nomor 5, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Tidak. Karena apa? Karena hewan kehilangan hanya untuk mencari makan. Karena merusak. Tidak, karena hewan-hewan kehilangan hanya mencari makan. Anak-anak sudah Ustazah rasa sampai nomor 6 nomor 5 saja ya, nanti dilanjutkan sendiri. Waktunya sudah habis, nanti dilanjutkan sendiri, terus kemudian sudah selesai foto dikirimkan ke Ustazah. Ini nanti di foto dikirim Ustazah. Ya, untuk yang halaman 71 itu kan belum selesai. Nanti silakan dilanjutkan mengerjakan, terus kalau udah selesai kirim ke Ustazah, di foto ya. Di foto kirim japri ke Ustazah, karena waktunya udah habis, anak-anak harus masuk Zoom ke mapel bahasa Jawa. Ya. Apa? Absen. Oh iya, absen. Alhamdulillah diingatkan. Ya, sekarang tanggal 4 ya. Ustazah absennya cepat ya. Coba anak langsung itu. Almas Maulana Ahmad. Hadir. Hanifah Ayu Hanifah. Alifah. Alifah mana ini? Udah keluar ya. Farida Fakiatul Ilmi. Hadira. Jazkia Khairun Nisa. Farid Rizky Mubarak. Hadir. Firza Nabila. Hadira. Hatta Zaki Az-Zahra. Hadira Ustazah. Fadli. Hadir Ustazah. Don. Muhammad Nusani. Prayata Altaf. Dia. Anak-anak mungkin cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.